dari Klinik Asuransi Sampah. Saya dan teman-teman mencoba mengembangkan program Saya Dengan Sampah, Ibu ya. Kesehatan adalah hak asasi manusia. Slamet Guntoro adalah mantan supir angkutan umum di Kota Malang. Penyakit diabetes dan darah tinggi yang dideritanya membuat Slamet terpaksa berhenti bekerja. Ini Bapak mau berobat? Iya, mau. Saya ikut Bapak dulu ya, Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Saya ikut ya, Pak ya? Ayo, Pak. Nah, untuk mendapatkan pengobatan, Pak Slamet tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang, tapi dengan mengumpulkan sampah rumah tangga seperti ini, pelayanan kesehatan bisa didapatkan. Dan ini adalah prosedur yang harus dijalani oleh anggota asuransi sampah yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Sudah, Pak? Ya, sejak tahun 2000 lalu, suami dari Tunik ini kerap mengalami sakit kepala yang hebat. Hati-hati, Pak ya. Tuntutan menafkahi istri dan keempat orang anaknya membuat Slamet mengacungkan penyakitnya dan tetap bekerja. Bila sakit kepalanya terlalu parah, Slamet terpaksa mangkir kerja. Berobat ke rumah sakit, pilihan terakhir baginya yang hidup dalam kemiskinan. 10 tahun menahan sakit kepala yang berkepanjangan, kakek 10 cucu ini akhirnya tak kuat lagi. Slamet memaksakan diri pergi ke dokter untuk berobat. Hasil pemeriksaan dokter, tekanan darah Slamet mencapai 200/110. Kadar gula dalam darahnya mencapai 350 mg per desiliter. Slamet didiagnosis menderita penyakit darah tinggi dan diabetes. Kondisi fisiknya yang semakin lemah membuat Slamet terpaksa berhenti bekerja. Ini sampean apa, ke berobat apa, ke rumah sakit larang. Nah, sebelum ada asuransi sampah, Bapak ini berobat kemana, Pak? Ke Puskesmas Janti itu, Mbak. Ya, setelah itu saya terus kalau kurang ke rumah sakit umum. Cuma jalannya agak jauh. Kalau untuk biayanya sendiri gimana itu, Pak? Ya, agak lumayan mahal, jadi enak di puskesmas. Terus ada ini sampah ini kayak agak lumayan enak. Sejak mengidap penyakit darah tinggi dan diabetes, Slamet rutin mengontrol kesehatannya ke puskesmas atau rumah sakit. Sekali berobat ke puskesmas, setidaknya Slamet mengeluarkan biaya Rp150.000 untuk pengecekan darah, kadar gula, dan kolesterol. Bantuan biaya dari anak-anaknya membuat Slamet masih bisa berobat. Sejak 6 bulan lalu, pria kelahiran 9 April 1954 ini mendapatkan solusi bagi masalah kesehatannya. Ia tak perlu lagi merepotkan anak-anaknya untuk biaya berobat. Asuransi kesehatan menjadi penyelamat hidup Slamet. Uniknya, untuk terdaftar sebagai peserta asuransi, syaratnya sangat mudah. Slamet tak perlu membayar premi bulanan asuransi dengan uang. Cukup dengan sampah rumah tangga senilai Rp10.000. Pelayanan kesehatan yang dibayar dengan sampah ternyata sangat membantu masyarakat miskin seperti Slamet. Nah, Pak, dengan adanya asuransi sampah ini, manfaat yang Bapak rasakan apa, Pak? Ya, manfaatnya banyak sekali, terutama dekat, kedua tidak pakai biaya, dan pakai sampah saja. Gitu. Jadi kontrol pun juga bisa terpantau ya, Pak? Terpantau sekali, Mbak. Sebulan 2 kali, para petugas kesehatan datang untuk melayani para peserta asuransi kesehatan. Lokasi pengobatannya berpindah-pindah, terkadang di sekolah taman kanak-kanak atau di balai pertemuan.
Sistem pelayanan kesehatan untuk satu rukun warga ini mampu menjangkau langsung para pasien miskin yang enggan pergi berobat karena tak ada biaya. Nah Mbak, kalau yang mencetuskan ide asuransi sampah ini siapa ya? Kalau yang mencetuskan itu Mas beliau adalah gitu. Ide asuransi kesehatan dengan sampah diprakarsai oleh Gamal Albin Said, seorang dokter muda yang sedang menjalani proses magang di Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar, Malang. Gamal memulai program asuransi sampahnya sejak Maret 2010 lalu. Waalaikumsalam. Oh gitu. Wah, halo dokter. Assalamualaikum. Ini Bapak boleh mungkin nunggu di sini? Iya. Mari, silakan Bapak. Nah ini kenapa kepikiran menggunakan sampah untuk biaya berobat, Dok? Di Indonesia itu kita setiap hari menghasilkan 80.200 ton sampah. Dan di daerah hanya 50-60% yang terkumpul. Pertanyaannya 40-50% itu kemana? Sungai, ya, terbuang di rumah dan menyebabkan penyakit. Sehingga apa yang kita lakukan adalah memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang untuk kita rubah menjadi dana kesehatan. Penghasilan warga miskin Indonesia yang hanya sekitar 20.000 per hari membuat anggaran kesehatan tak masuk hitungan mereka. Tidak mengherankan jika 60% warga Indonesia tidak memiliki asuransi kesehatan. Gamal lalu berpikir untuk membuat asuransi kesehatan yang dibiayai sampah. Setiap rumah tangga pastinya menghasilkan sampah sehingga tidak sulit untuk membayar premi asuransi dengan sampah. Gamal mulai merajut asa lewat asuransi kesehatan dengan sampah sebagai preminya. Sasarannya adalah warga miskin di Kota Malang. Syukur alhamdulillah Mbak, ada pengobatan gratis. Semoga dipanengin selamat lancar dan seterusnya. Ibu-ibu yang lain semoga ikut hadir untuk mengambil pengobatan yang pakai sampah ini. Tadinya nggak tahu apa, check up itu sekarang udah tahu. Alhamdulillah. Program asuransi berpremi sampah yang dirintis Gamal bersama 4 rekannya ternyata tak semudah yang dibayangkan. Dari sisi keuangan ada defisit. Klinik asuransi kesehatan mikro yang mereka operasikan ternyata merugi. Gamal terpaksa menghentikan program dan menutup kliniknya yang hanya mampu bertahan 6 bulan. Terus apa yang mau dipertahankan? Iya, saya rasa ini memang harus ditutup. Nah Dok, saya dengar dulu sempat gagal ya Dok. Ini karena apa Dok? Klinik asuransi sampah itu kan adalah pilot project ya, atau learning project yang sedang kita pelajari. Pada saat itu sumber dayanya memang minimal, sistemnya memang belum memadai, dan daya partisipasi masyarakat minim, sehingga sistem ini sulit untuk dirancang. Saat itu jumlah peminat asuransi sampah tak lebih dari 200 orang. Premi asuransi yang ditetapkan pun terlalu kecil, yakni berupa sampah senilai Rp5.000 per anggota. Target keberlangsungan sebuah asuransi mikro akhirnya tak terpenuhi. Klinik asuransi sampah yang dirintis Gamal layu sebelum berkembang. Sing sabar ya Nduk, cepet waras, mak iso kerja malih nang sampah. Kok gak waras-waras, awake panas, benar rumah sakit ya wis 5 dino. Saya pusing ini, anak sakit, gak duwe-duwe nang rumah sakit ya wong suge-suge nang rumah sakit ya wong gak duwe. Yang ini ki nasib ibu. Kisah Hairunisa yang meninggal karena tak mampu berobat membuat semangat Gamal membantu warga miskin bangkit kembali. Klinik asuransi sampah yang dulu pernah gagal dibuka lagi dengan strategi baru. Saya harus mengembangkan klinik asuransi sampah lagi.
tidak boleh ada Hairnisa lain di Indonesia. Gamal yakin konsep asuransi sampah adalah jalan keluar bagi pelayanan kesehatan warga miskin di Indonesia. Lalu apa nih yang membuat dokter akhirnya bangkit kembali membentuk asuransi sampah lagi? Saya menemukan sebuah kisah nyata ya. Seorang anak bernama Hairnisa, anak seorang pemulung yang sakit diare. Penghasilan orang tuanya yang hanya 10.000 setiap harinya tidak memungkinkan ia untuk membawa anaknya berobat. Dan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2005, ia meninggal dunia di antara plastik dan kardus bekas. Klinik asuransi sampah jilid kedua dimulai pada Maret 2013 silam. Kegagalan membuat Gamal sadar prioritas pertamanya adalah membuat asuransi sampah yang mampu membiayai kegiatannya sendiri. Premi asuransi pun ditingkatkan dengan sampah senilai Rp10.000. Gamal kemudian mendirikan Indonesia Medica, sebuah organisasi dengan 47 orang anak muda sebagai anggotanya. Indonesia Medica bergerak di bidang pengembangan kewirausahaan kesehatan. Nah dok, kalau bicara tentang Indonesia Medica itu sebenarnya apa sih dok? Indonesia Medica itu adalah perusahaan yang berfokus pada kewirausahaan kesehatan yang kita mengkolaborasikan penelitian dengan Unpad. Salah satu program kita adalah klinik asuransi sampah. Selain itu juga kita membuat produk sabuk bayi pintar, mobile hospital, Mother Happiness Center, dan beberapa program inovatif kesehatan lainnya. Ya, berbagai program inovatif Indonesia Medica diharapkan mampu mendatangkan uang untuk menopang biaya operasional klinik asuransi kesehatan hingga mandiri. Assalamualaikum Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Sayangnya hambatan terus saja datang. Gamal dan pengurus lainnya harus mensosialisasikan program asuransi sampah dengan kesabaran. Sosialisasi mereka lakukan demi mencari anggota asuransi. Sayangnya, meyakinkan warga sangat sulit. Masyarakat curiga dengan program asuransi yang ditawarkan Gamal dan rekan-rekannya. Klinik asuransi sampah ini adalah asuransi kesehatan mikro yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam jumlah banyak dengan premi minimal. Sehingga tantangan terbesar adalah bagaimana bisa mengajak masyarakat dalam jumlah banyak untuk bergabung dengan klinik asuransi sampah. Gimana kabarnya? Berkat kegigihan Gamal dan tim Indonesia Medica, peserta asuransi sampah sekarang mencapai 500 orang. Indonesia Medica yang terbentuk pada Agustus 2013 ini kemudian mengembangkan kerjasama dengan klinik kesehatan lainnya. 4 buah klinik kesehatan akhirnya tertarik bergabung. Pengumpulan premi dari sampah dilakukan bekerja sama dengan Bank Sampah Malang. Pada setiap potongan sampah, Gamal menggantungkan harapannya. Merajut asa menyediakan layanan kesehatan bagi warga miskin. Penyerahan premi sampah dilakukan seminggu sekali di hari Sabtu. Setiap bulan, peserta asuransi wajib menyetor sampah yang bernilai Rp10.000. Di saat penyetoran premi sampah, masyarakat bisa berobat di klinik kesehatan yang tergabung dengan Indonesia Medica. Terima kasih Bu ya. Iya. Ini sampahnya ya. Iya. Mari Silakan Ibu. Jadi Ini langsung ditaruh ke sini ya dok. Nah dok, cara menentukan nilai sampah yang dibawa oleh pasien itu bagaimana mekanismenya? Kita sudah memiliki sistem harga untuk masing-masing sampah yang ada sistem pencatatan dan mereka bisa ketahui di akhir bulan. Seperti itu, jadi mereka sudah tahu berapa harga untuk kertas, plastik, botol, dan lain sebagainya. Kini, bermodalkan sampah senilai Rp10.000,
masyarakat miskin bisa menikmati layanan kesehatan bernilai 50 hingga 100 ribu rupiah sekali datang. Layanan kesehatan menjadi mudah dan terjangkau bagi mereka yang kurang mampu. Nah dok, untuk nilai premi 10.000 ini biasanya bisa untuk pengobatan apa saja dok? Dia penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, infeksi, penyakit kulit, penyakit gangguan kejiwaan, dan lain sebagainya bisa ditangani. Tapi ketika mereka sudah rawat inap, operasi, itu memang di luar dari kapasitas kita untuk memberikan asuransi kesehatan ke mereka. Berbagai program peningkatan kesehatan secara holistik disediakan bagi pemilik asuransi. Misalnya saja berupa peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan, serta rehabilitasi pasien yang sudah sembuh. Ya, dok, ini kalau misalnya ada anggota dari asuransi yang preminya macet, terus perlakuannya gimana dok? Saat ini kami memilih untuk toleran ya, jadi kami melakukan pendekatan komunitas, pendekatan kemasyarakatan untuk mendorong mereka, memotivasi mereka untuk mencapai target sampah seharga Rp10.000. Gamal juga mengembangkan program pengobatan sampah yang dilakukan seminggu sekali. Pengobatan sampah membidik masyarakat miskin yang belum menjadi peserta asuransi. Jika warga ingin berobat, mereka tinggal membawa sampah rumah tangga yang bisa dijual. Nah kalau perbedaan antara asuransi sampah dengan pengobatan sampah ini apa? Dengan pengobatan sampah kami berfokus untuk menggairahkan masyarakat untuk bisa bergabung dengan asuransi kami, sehingga lebih banyak masyarakat yang merasakan manisnya program ini ya. Siapa sangka, sampah ternyata menjadi solusi bagi masalah pelayanan kesehatan warga miskin. Kesadaran memanfaatkan sampah pun meningkat. Kesadaran menjaga lingkungan semakin tinggi. Sampah yang kerap menjadi masalah sekarang justru menjadi berkah. Indonesia sehat dengan memanfaatkan sampah. Sampah yang terkumpul dari peserta asuransi disetorkan ke Bank Sampah Malang seminggu sekali. Hasil sampah yang terjual bisa mencapai Rp200.000. Uang hasil penjualan sampah lalu ditabung di bank sampah dan baru dicairkan jika klinik membutuhkan dana untuk pembiayaan kesehatan. Nah ini kenapa tidak semuanya dimasukkan ke Bank Sampah Malang dok? Kita sekarang juga sudah mulai mengolah sampah organik ya, karena 68% sampah itu kan sampah organik, yang itu juga memberikan potensi income yang besar untuk masyarakat, sehingga bisa mencukupi dana kesehatan untuk mereka. Jadi ini proses pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Oh gitu, berarti sampah yang saya bawa ini bisa dibuat langsung jadi pupuk? Sampah organik tidak dijual ke Bank Sampah Malang. Gamal justru mengolahnya menjadi pupuk. Rencananya pupuk organik ini akan dijual ke petani di Kota Malang. Hasilnya akan digunakan untuk menambah biaya pengobatan para pasien asuransi sampah. Jadi ini hasilnya, pupuk cairnya seperti ini ya? Dari sampah organik masyarakat untuk meningkatkan kesehatan. Nah setelah berhasil dengan program asuransi sampah, mungkin kedepannya ada program apa lagi dok? Pertama, meneliti konsep asuransi sampah ini sehingga memudahkan proses modifikasi, evaluasi, dan replikasi ya. Lalu kedua, kami akan mencoba mereplikasi konsep klinik asuransi sampah secara masif di berbagai wilayah di Indonesia. Dan yang ketiga, mencoba mengadopsi konsep ini pada bidang-bidang non-kesehatan seperti pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Asuransi sampah yang digagas Gamal adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Berbagai inovasi yang dikembangkan Indonesia Medica dan program asuransi kesehatan lewat sampah mendapat apresiasi dari dalam dan luar negeri.
Salah satunya berupa penghargaan The First HRH The Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur Prize dari Inggris yang diserahkan Pangeran Charles di Istana Buckingham pada 31 Januari 2014 lalu. Gamal menjadi nominasi dan berhasil mengalahkan 511 peserta dari 90 negara di dunia. Suatu kebanggaan bagi Indonesia memiliki anak bangsa seperti Gamal Albin Said. Usia muda tidak menghalanginya untuk terus berkarya, menyediakan pelayanan kesehatan yang murah bagi masyarakat miskin Indonesia.